Jadi kesendirianmu hari ini menjadi bekal terbaik untuk nyiapin ilmu. Agar nanti ketika jodoh itu datang, kamu bisa menyambut dengan penuh kesiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, kita sudah ketemu lagi dengan Ramadan di hari pertama. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kita kembali lagi dalam programnya Teman Hijrah, yaitu Ramadan Bucin, Ramadan Bulan Cinta. Yang mana program ini adalah program untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, keresahan teman-teman seputar love, life, money, atau keresahan-keresahan teman-teman yang lain yang nanti kita bisa jawab di sini bersama Ustadz Hilman Fauzi. Nah, teman-teman, di sini kita sudah kedatangan Ustadz Hilman Fauzi di studio. Assalamualaikum Ustadz Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Teh Fani? Sehat, ah? Sehat. Alhamdulillah. Ahilman senang banget bisa ketemu dengan Ramadan tahun ini. Semoga Ramadan tahun ini better than before, lebih baik daripada sebelumnya. Puasa kita, bacaan Quran kita, dan semua ibadah yang kita hadirkan lebih baik. Semoga nanti di akhir Ramadan kita mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, jadi di sini bukan hanya kedatangan Ustadz Hilman Fauzi aja nih. Jadi saya kedatangan dua teman saya, yaitu ada Teh Rani dan Teh Elwi. Assalamualaikum Teh Rani, Teh Elwi. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ramadan pertama lancar ya? Insya Allah. Oke, nah teman-teman, jadi kedatangan Teh Elwi sama Teh Rani ini mereka punya pertanyaannya mungkin pertanyaan juga sama nih sama pertanyaan teman-teman. Nah, pengen tahu kan pertanyaannya apa? Jadi coba kita langsung aja yuk dengerin pertanyaan dari Teh Rani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya udah masuk Ramadan lagi. Alhamdulillah. Tapi gimana ya, masih sama nih kayak sebelum-sebelumnya, belum ada pasangan. Oh. Terus pasti nanti bakal ada pertanyaan deh, kayak mana nih calonnya, sendiri aja gitu kan. Gimana ya biar hati tenang gitu Masya dalam Allah. masa penantian ini. Masya Allah. Iya, kayaknya ini pertanyaan mewakili banyak netizen. Teman-teman juga ya. Benar. Kayak pertanyaan yang sama dengan teman-teman di sana yang pengen nanya juga. Banyak juga ya. Ya, ada peribahasa begini katanya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang lain sudah pada ke penghulu, kok kamu masih buka sahur sendirian gitu ya. Memang ya nyelekit sih. Tapi Ahilman ingin tegaskan bahwa ketika kamu masih sendiri, bukan berarti kamu mengakhiri kehidupan yang sedang kamu jalani gitu. Iya gak sih? Iya betul. Kesendirian itu bukan kesedihan yang harus diratapi gitu. Tapi kalau Ahilman selalu bilang bahwa kesendirian adalah waktu yang Allah hadirkan agar kamu bisa semakin memahami dan mengerti tentang bekal dan persiapan yang kamu harus miliki untuk menempuh kehidupan yang selanjutnya. Jadi kalau Ahilman meyakinkan kepada semua, justru saat sendiri inilah momentum terbaik kita untuk meniti hari, menata waktu yang ada dalam kebaikan dan perbaikan. Bukan tidak ada jodohmu, hanya belum ketemu aja dengan jodoh yang terbaik untukmu. Betul nggak? Betul. Karena ada bahasa gini, kita punya keinginan pasti, tapi juga Allah punya keinginan. Kita punya rencana, tapi Allah juga punya rencana. Dan kita harus yakin bahwa rencana Allah pasti yang terbaik untuk kita. Maka yang pertama, kita tenangkan hati. Walaupun kita masih sendirian, bukan berarti kita harus menghadirkan kesedihan. Nah, boleh jadi ini adalah Ramadan, momentum yang sangat baik untuk teman-teman yang masih belum punya pasangan. Ayo kuatin doanya. Karena Ramadan ini kan bulan yang setiap doa mustajab gitu. Iya kan? Iya betul. Apalagi kalau menjelang berbuka seperti ini nih. Ya, angkat tangan kita, berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan calon pasangan terbaik untuk kita. Amin. Ya, maka teman-teman yang lagi patah hati, lagi sakit hati, tolong catat kalimat ini ya. Allah mematahkan hatimu bukan untuk menghancurkanmu, tapi Allah mematahkan hatimu untuk menguatkanmu dan memantaskanmu agar kamu bertemu dengan orang lain
yang jauh lebih baik daripada orang yang pernah pergi meninggalkanmu. Wow. Jadi obatin hati dulu, tenangin hati dulu, karena hati yang tenang itu akan mengantarkan kebahagiaan. Sedangkan hati yang penuh kekhawatiran hanya akan mengantarkan kesempitan dan kesulitan. Kalau pertanyaan kayak Teh Rani dijadiin beban, capek banget kan? Iya. Capek gak sih? Iya. Jadi kayak kesel sendiri gitu. Kesel sendiri gitu kan? Udah mah kesel, jodohnya belum ada juga gitu kan? Jadi double gitu kesalnya. Ya itu yang pertama. Nah yang kedua, jodoh itu harus diikhtiarkan. Jodoh itu dicari dan dinanti. Dicari dengan cara terbaik, dinanti dengan penantian terbaik. Yang harus teman-teman yakini bahwa setiap kita yakin ada jodohnya. Coba dibuka nanti surat Ar-Rum ayat 21. Surat apa? Surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untuk kamu sekalian siapa? Pasangan. Jadi pasangan kita itu atau jodoh kita itu adalah hak prerogatifnya Allah. Betul gak sih? Betul. Tugas kita apa? Ya ikhtiar. Mencari, menanti. Gitu kan? Ikhtiar yang terbaik, mencari yang terbaik, tapi hasilnya hanya Allah yang punya ketentuan. Maka ada yang bilang gini, Johan katanya. Apa tuh Johan? Jodoh di tangan Tuhan. Jodoh di tangan Tuhan. Ya. Secara literal itu benar, tetapi sisi lain kita juga harus ikhtiar mengejarnya. Dan bagaimana ikhtiarnya? Disebutkan dalam ayat yang lain, lita'arufu gitu ya. Saling mengenal. Ya, buka hati, buka mata kita. Kemudian temukan calon kita di tempat yang baik. Itu kan bagian daripada mencari. Ya kan? Kemudian jangan lupa juga ada ikhtiarnya dalam doa. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman gitu. Mencari dengan cara terbaik, menanti dengan cara terbaik. Carilah jodohmu dengan cara yang terbaik, dan nantilah jodohmu juga dengan penantian yang terbaik. Ya mudah-mudahan kalau ikhtiar langitnya udah kencang, ikhtiar buminya juga udah baik, maka Allah hadirkan jodoh terbaik untuk kita. Dan yang paling penting, minta sama Allah orang yang terbaik yang bisa mendampingi kita menurut pandangan Allah, bukan menurut kita. Ya nggak sih? Betul. Karena ada orang yang menurut kita baik ternyata nggak baik. Ada orang yang mungkin menurut kita ini nggak baik, tapi ternyata ini baik untuk kita. Maka dalam urusan jodoh, jangan terlalu pede mengandalkan kemampuan kita. Mata kita ini terbatas, kemampuan kita ini terbatas, iya nggak? Dalam urusan jodoh, belajarlah untuk menyandarkan hati kita sepenuhnya kepada Allah. Tugasmu hanya ikhtiar, tugasmu hanya berusaha. Biarkan Allah dengan caranya mempertemukanmu dengan pasanganmu yang nanti bisa membahagiakan diri. Dan nanti kalau sudah ketemu, ya kita tinggal jalani kan. Maka ilmu menjadi penting, ya kan? Daripada sekarang khawatir jodoh kita siapa, lebih penting mengkhawatirkan bekal ilmu yang kita siapkan untuk meniti hari ke depan. Karena sering Ahilman sampaikan, banyak orang yang tidak menemukan kebaikan di rumah tangga bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu di rumah tangga itu. Jadi kesendirianmu hari ini menjadi bekal terbaik untuk nyiapin ilmu. Agar nanti ketika jodoh itu datang, kamu bisa menyambut dengan penuh kesiapan. Satu, yakin bahwa Allah punya rencana yang terbaik. Dua, ikhtiar. Dengan cara apa? Mencari dan menanti. Jodoh itu dicari dan dinanti. Nah baru yang ketiga, belajarlah bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Tawakal itu adalah menyandarkan setiap hasil urusan kita setelah usaha maksimal. Jadi kudu usaha dulu, kudu ikhtiar dulu, nanti hasilnya kita berharap yang terbaik saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahilman doakan ya, Teh Rani. Ya. Mudah-mudahan tahun depan sudah punya pasangan. Amin. Tahun ini dong, Kak. Tahun ini, A. Oh ya, tahun ini atau A? Bener gak kecepatan? Nah, Masih bulan 3 ini. Masih bulan 3 ya? Iya. Bulan ini. Tahun- Habis Ramadan. Habis Ramadan ya. Mudah-mudahan ini setelah tayangan ini kan makin tenang nih. Iya. Makin tenang, makin yakin, ikhtiarnya dikuatin. Bangun di sepertiga malam, sholat tahajud gitu ya. Kemudian banyaklah ikhtiar yang bisa kita lakukan apalagi Ramadan ya.
doa-doa lagi mustajab banget, amalan dilipat gandakan pahalanya, ya jangan sia-siakan, jangan sia-siakan. Dan nanti kalau ada yang nanya mana calonnya gitu ya, terus kapan nikahnya, anggap aja itu doa dari mereka. Kita jangan jadi marah. Kan ada yang kadang-kadang ditanya, apa sih nanya-nanya? Kadang-kadang gitu kan? Baper. Nah, sikap baper kita, sikap kita yang nggak nerima itu, ujungnya jadi sempit bagi kita, ya nggak? Iya. Jadi benci ke orang. Nanti sekarang mulainya lebih smile aja. Kalau ada yang nanya, mana calonnya? Insya Allah masih disiapkan. Lagi on the way. Lagi on the way. Atau kalau ditanya, kapan nikah? Insya Allah. Kalau tahun ini, kalau nggak Sabtu, Minggu ya gitu aja jawabannya gitu. Doain aja. Itu kalimatnya tuh dalam banget. Doain aja. Dan kita harus anggap setiap pertanyaan orang itu adalah doa kebaikan untuk kita. Kalau udah begitu, enak nggak? Enak. Mudah-mudahan ya teman-teman juga yang punya pertanyaan sama seperti Teh Rani tadi bisa terwakili dan setidaknya bisa lebih tenang. Ramadan tahun ini insya Allah lebih tenang walaupun belum punya pasangan. Oke, wah, Masya Allah. Jadi udah dapat jawaban nih Teh Rani, nanti kalau lebaran ditanya, tinggal jawab tadi yang seperti Ustadz Hilman bilang. Apa jawabannya? Doain aja. On the way. Kalau nggak Sabtu, Minggu. Atau yang terakhir tadi, jodoh di tangan juga. Nah, teman-teman, jadi itu pertanyaannya tadi Teh Rani yang mungkin juga teman-teman ada pertanyaan yang sama dengan Teh Rani, jadi bisa diadaptasi nih jawabannya nanti kalau lebaran gitu ditanya, bisa dipakai jawabannya Ustadz Hilman. Nah, kita udah mau masuk waktu berbuka nih. Jadi untuk teman-teman di rumah, selamat berbuka puasa. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan lain yang bakalan dijawab sama Ustadz Hilman Fauzi. Penasaran kan gimana pertanyaannya? Jadi pastikan nonton di episode kedua. Oke teman-teman, selamat berbuka puasa. Episode 1 ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.